Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tahira Azahra dengan NIM 0101211019, Prodi KPIA semester 4. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah hadis tematik dengan Bapak dosen pengampu Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Baiklah, materi pertama yang akan saya jelaskan di sini yaitu pengertian hadis dan hadis metode tematik. Yang pertama yaitu pengertian hadis. Hadis adalah sumber hukum kedua dalam agama Islam setelah Al-Quran. Secara harfiah, hadis berasal dari kata bahasa Arab hadasa yang berarti berbicara atau cerita. Dalam konteks agama Islam, hadis merujuk pada perkataan, tindakan, atau persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menjalankan ajaran Islam. Yang kedua yaitu pengertian hadis metode tematik. Hadis tematik atau lebih juga dikenal sebagai hadis khusus adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada kumpulan hadis yang dikategorikan berdasarkan topik-topik tertentu. Dalam hadis tematik, hadis-hadis yang berkaitan dengan suatu tema atau topik tertentu dikumpulkan bersama-sama dalam suatu kitab atau sumber. Misalnya, hadis yang berkaitan tentang haji, ibadah, sholat, puasa, zakat, etika, keluarga, ekonomi, dan lain sebagainya. Penjelasan materi yang kedua yaitu perbedaan antara metode hadis tematik dan metode hadis tahlili. Kita masuk ke metode hadis tematik terlebih dahulu. Yang pertama yaitu metode hadis tematik berfokus pada perorganisasian hadis-hadis berdasarkan topik tertentu. Yang kedua, metode hadis tematik bertujuan memfasilitasi pemahaman dan aplikasi hadis dalam topik yang spesifik. Yang ketiga, metode hadis tematik cenderung memberikan penafsiran penjelasan hadis-hadis yang relevan. Yang keempat, hadis-hadis tematik dapat diterapkan dalam berbagai situasi kehidupan sejauh relevan dengan topik yang dibahas. Yang kedua, metode hadis tahlili. Yang pertama itu ada metode hadis tahlili berfokus pada titik tekstual dan konteks historis. Yang kedua, metode hadis tahlili bertujuan untuk memastikan keaslian dan keotentikan hadis serta memahami konteksnya. Yang ketiga, metode hadis tahlili lebih berfokus pada analisis tekstual, sanad, dan konteks sejarah. Dan yang keempat, yaitu hadis-hadis tahlili juga dapat diterapkan dalam konteks yang relevan, tetapi keaslian dan keabsahan hadis harus lebih diperhatikan dalam hal ini. Materi selanjutnya yaitu hadis tentang dakwah yang berbunyi man da'a ila hudan kana lahu minal ijri mithlu ujuri mal tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athami ma tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'an, yang artinya barang siapa mengajak manusia kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa mengajak manusia pada kesesatan, maka ia mendapat dosa seperti dosa-dosa yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua yaitu hadis tentang kewajiban mengucap salam yang berbunyi wa an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajzi'u an al-jami'ati idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u an al-jami'ati yarudda ahaduhum rawahu Ahmad wal Baihaqi, yang artinya dari Ali radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukup jika berjamaah berada dalam kelompok, jika lewat maka salah seorang dari mereka mengucapkan salam. Cukup jika berjamaah berada dalam kelompok, jika ada yang mengucapkan salam maka salah seorang dari jamaah tersebut yang membalas salamnya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Yang ketiga yaitu hadis tentang komunikasi ekonomi dan politik yang berbunyi an Amr bin Syu'aibin an abihi an ajaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al bay'ani bil khairi ma lam yatafarraqa ila an takuna safqata khiyarin wa la yahillu lahu an yuriqa sahibahu khashyatan yastaqilla, yang artinya dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, pembeli dan penjual mempunyai hak khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan akad khiyar, maka seorang di antara mereka tidak boleh meninggalkan rekannya karena khawatir dibatalkan. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Yang keempat yaitu hadis tentang orang munafik itu ada 3 yang berbunyi ayatal munafiqah thalathatun idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza uqtu minakhona, yang artinya tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu 1. Ketika berbicara ia dusta, yang kedua ketika berjanji ia mengingkari, dan yang ketiga yaitu ketika memberi ia tidak amanat atau berkhianat. Hadis riwayat Bukhari.
Yang terakhir yaitu hadis tentang kewajiban memberantas kemungkaran yang berbunyi An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi fadzalika adhaful imani. Yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia merubahnya atau mencegahnya dengan tangannya atau kekuasaannya. Jika ia tidak sanggup, maka dengan lidahnya atau dengan menasihatinya. Dan jika tidak sanggup juga, maka dengan hatinya atau merasa tidak senang dan tidak setuju. Dan demikian itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Itu tadi dia materi-materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata atau salah pengucapan dalam penyebutan hadis-hadis, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.